Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh Bapak Hendri Wijaya, Financial Educator Super Spiritas, dan Bapak Pangtekjen Equity Retail Research Super Spiritas, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Saudara Torik Septian Firjatullah. Kepada Saudara Torik Septian Firjatullah, dipersilakan. Halo, baik. Baik, saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Torik Septian Firjatullah selaku moderator pada webinar kali ini. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara sebagai berikut. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat penyampaian materi berlangsung. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah pemateri menyampaikan materinya. Dan langsung saja untuk acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari Bapak Hendri Wijaya sebagai pemateri pertama kita. Apakah sudah hadir Bapak Hendri? Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak. Bagaimana Selamat kabarnya pagi, Pak? Mas. Ya, baik, Mas. Thank you. Halo, teman-teman UNESA. Terima kasih sudah mengundang kami di sini pagi hari ini. Ya, teman-teman dan hadirin sekalian, perkenalkan ini Bapak Hendri Wijaya. Iya, Bapak Hendri Wijaya adalah salah satu bagian dari Sukor Sekuritas. Sekarang berposisi sebagai Financial Advisor Manager. Dan beliau merupakan lulusan dari S1 dari Krida Wicana Christian University. Lalu S2-nya juga berasal dari Krida Wicana Christian University. Dan beberapa penghargaan yang beri beberapa expertise yang beliau miliki, antara lain seperti good public speaking and presentation skill, lalu ada big macroeconomic analysis, financial statement analysis, fundamental and technical analysis, value investing and growth investing, trading on stock markets, lalu terakhir ada social media influencer. Baik, untuk Bapak Hendri Wijaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Torik ya. Terima kasih juga Ibu Sista Paramita dan seluruh sivitas akademika daripada UNESA. Kami senang banget pada pagi hari ini dari Sukor Sekuritas bisa diberi kesempatan untuk sharing bareng-bareng teman-teman. Saya yakin hari ini apa yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman pasti akan memberikan bekal untuk teman-teman nanti invest ke depannya itu supaya maksimal itu seperti apa, walaupun waktunya cukup terbatas. Nah, teman-teman, saya coba sambil share screen ya, sambil kita masuk ke materi sebentar. Oke, tunggu. Oke, kita akan mulai sebentar. Apakah share screen saya sudah masuk? Sudah ya? Sudah, Bapak. Baiklah. Baik, thank you. Nah, teman-teman, hari ini kan sesuai dengan tema kita, investment for millennials. Ya, tentu saya pun masuk ke dalam golongan kalian. Kalau kalian sudah tebak umur saya, pasti ada yang bilang 27, 28, ya sekitar segitulah. Saya tahun ini masih 29, jadi sama kalian tuh belum terlalu jauh, teman-teman. Ya, jadi kita hari ini santai-santai, nanti tanya jawab juga. Panggil ko boleh, panggil mas boleh, ya. Panggil abang juga boleh, bebas lah. Pokoknya santai aja, teman-teman. Oke ya, kita akan coba mulai.
Saya mau buka fakta pertama buat teman-teman untuk ngebuka pikiran teman-teman. Kalau kita pelajarin, ini adalah 9 orang terkaya di dunia. Tentu namanya beberapa mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault, Warren Buffett, Lori Ellison. Wah, ini teman namanya ada beberapa yang kita mungkin belum kenal, tapi yang atas-atas kita pasti pernah dengar namanya. Teman-teman, kalau ini lihat, ini data terbaru dari Forbes.com, ya. Jadi ini adalah list orang-orang terkaya di dunia. Tentu mestinya ada Elon Musk nih. Cuma Elon Musk kenapa belum ada di sini, saya juga nggak tahu. Ada di Forbes.com yang terakhir, kalau teman-teman buka linknya. Jeff Bezos ditulis di situ punya kekayaan 113 miliar dolar. Kalau teman-teman lihat, apa yang bikin dia kaya, lihat di source-nya. Teman-teman bisa lihat dia adalah founder sekaligus pemegang saham terbesarnya Amazon. Bill Gates pemegang saham terbesarnya Microsoft. Lalu yang nomor 4 Warren Buffett, ini yang paling terkenal karena dia bukan founder. Kalau teman-teman pelajarin Warren Buffett dulu, dia kerjanya adalah tukang koran, ya, kirim koran ke rumah-rumah, terus dia juga mengutin bola golf, dapat tips, ya. Cuma dia akhirnya belajar invest di saham, sampai sekarang jadi orang nomor 4 terkaya di dunia, Warren Buffett. Lalu ada Larry Ellison dan lain-lain, itu juga pemegang saham semua. Kalau teman-teman pelajarin, seluruh kekayaan mereka itu paling banyak dipegang di mana? Ya di saham yang disebut di resource yang di sebelah kanan nomor 2. Jeff Bezos dari Amazon, Bill Gates dari saham Microsoft-nya, Warren Buffett dari Berkshire Hathaway, karena Berkshire Hathaway ini adalah perusahaan yang ngelola dana asuransi, tapi dikelola di saham. Jadi dia pilih saham-saham yang bagus, sahamnya naik, dia dapat keuntungan. Larry Ellison dari software, yes, Amantigo Ortega dari Zara. Teman-teman kalau lihat, ada satu keanehan, teman-teman. Teman-teman boleh cek nama-nama perusahaan ini. Semua perusahaan ini sudah listing di bursa. Apa maksudnya sudah listing di bursa? Artinya teman-teman pun bisa jadi pemilik perusahaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara ngebeli. Kenapa orang-orang terkaya nggak ada yang punya perusahaan yang nggak listing di bursa? Kan banyak, Kak Henry, perusahaan tertutup yang belum listing di bursa. Kenapa nama mereka nggak pernah ada di jajaran orang terkaya semua? Teman-teman, itulah menariknya pasar modal kita. Kenapa mereka disebut paling kaya? Karena di pasar, ketika orang ngelihat suatu perusahaan labanya naik terus, perusahaannya itu kinerjanya bagus, orang akan menghargai perusahaan itu dengan harga saham yang makin mahal, makin mahal. Setiap tahun mengalami kenaikan. Ya, trennya lah, jangka panjangnya akan mengalami kenaikan. Tentu saham bagus pun ada waktunya beberapa kali turun juga, ada juga. Tapi dalam tren jangka panjangnya selalu naik. Nah, itulah kenapa mereka jadi semakin kaya, karena mereka dinilai kekayaannya bukan dari perusahaannya aja, tapi yang dinilai adalah kalau saham mereka semuanya dijual di harga sekarang, di harga pasar, berapa uang yang mereka dapat. Jeff Bezos, kalau semua saham Amazonnya dijual, dia dapat kekayaan 113 miliar dolar sekarang. Dolar loh, bukan rupiah lagi. Bill Gates 98 miliar dolar. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 2.000 triliun, teman-teman. 2.000 triliun. Kemarin, sekitar 1 bulan lalu, saya baca Jeff Bezos itu setiap detik kekayaannya bertambah 2.500 dolar. Itu kalau dihitung sekitar 40 juta satu detik. Jadi, kalau kamu jadi anaknya Jeff Bezos, Papa, aku beliin dong iPhone 20 Pro Max. Jeff Bezos bilang, nah, kamu mesti nabung, jangan boros-boros, cukup nabung setengah detik aja. Ya, setelah setengah detik, ting, kita langsung bisa beli iPhone 12 Pro Max. Kalau di Indonesia mungkin masih banyak yang nyicil 2 tahun, anaknya Jeff Bezos bisa nyicil hanya dalam waktu setengah detik saja. Nah, jadi teman-teman, itulah Jeff Bezos. Hanya dari pertumbuhan kekayaannya doang. Dia dapat dari mana, Kak Henry, pertumbuhan kekayaan dia? Resource-nya banyak, tapi yang paling gede dari sahamnya Amazon. Bill Gates itu yang paling gede didapat dari sahamnya Microsoft. Kekayaannya 98 miliar dolar. Walaupun dia mungkin sudah mundur dari jabatannya di Microsoft, tapi sahamnya tetap paling gede ya dia pegang. Ya, dia termasuk pemegang saham terbesarnya. Warren Buffett juga banyak sekali pegang saham paling gede yang dipegang Apple. Jadi teman-teman, kita dapat satu insight hari ini bahwa kalau orang pengen benar-benar dapetin keuntungan paling maksimal dari investasi, kendaraan paling tepat itu ya di saham, nggak ada tempat lain. Karena memang 9 orang ini pun yang mewakili 9 orang terkaya di dunia, nggak ada satupun yang pegang sahamnya dikit. Justru yang paling gede pegangnya itu adalah saham yang mereka pegang sekarang. Nah, teman-teman, ada satu data lagi yang cukup mengejutkan dari Yahoo Finance. Orang-orang terkaya di dunia, the richest
1% populasi di dunia, ya dari 1% jumlah populasi orang terkaya di dunia, itu megang 50% saham di Amerika. Teman-teman bayangin aja, jadi 50% seluruh saham di seluruh dunia itu dipegang sama 1% orang terkaya di dunia. Jadi benar, kekayaan paling gede dari orang-orang super kaya itu pendanaan investasinya paling gede di saham. Ya, karena memang lihat aja tuh, saham itu lebih gede daripada uang di bank loh teman-teman. Kalau teman-teman pelajari datanya di Indonesia, uang seluruh dana pihak ketiga yang ada di perbankan itu mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 triliun. Teman-teman cek market cap dari saham-saham di Indonesia. Itu kalau digabungin seluruh saham-saham di Indonesia digabungin itu nilainya sekarang sekitar 7.800 triliun rupiah. Lebih gede dari bank. Apalagi di Amerika, lebih gede lagi daripada uang yang ditabung di bank. Itu pun 50% saham-sahamnya dipegang sama orang-orang paling kaya di Amerika. Jadi teman-teman, ini ibaratnya kita sekarang tujuan kita misal dari Jakarta pergi ke Medan. Kalau kita pengennya aman, jalan kaki aja Kak Henry. Kalau naik pesawat, ngeri, bisa jatuh Kak Henry. Serem, mendingan jalan kaki, aman. Nanti naik kapal laut, nyampe jalan kaki lagi sampai Medan. Betul, tapi nggak nyampe-nyampe ujung-ujungnya. Betul nggak? Nggak nyampe-nyampe. Di jalan kita bisa luka, bisa kesenggol kucing, apa, bener nggak? Jadinya nggak nyampe-nyampe. Tapi orang yang tahu kendaraan apa yang tepat, yaudah naik pesawat aja Kak Henry, kita pergi ke Medan. 2 jam sampai ke Medan, 2 jam terbang, udah. Walaupun memang ada resiko jatuh memang, tapi kan nggak berharap kayak begitu ya. Tapi kendaraan untuk cepat sampai dan untuk nyampe ke sana ya paling tepat ya melewat pesawat. Sama. Kalau kamu mau tujuannya adalah financial freedom ke depannya, salah satunya kamu harus pikirin gimana cara kamu dapat source dari income kamu tuh bukan cuma dari gaji kamu. Harus ada yang dapetin income dari selain gaji kamu. Ya salah satunya nanti kita akan buka di sini, tentu nggak semua saham bagus. Makanya kita siang hari ini kita akan coba belajar gimana sih Kak Henry kita tahu saham yang tepat buat saya, yang saya beli ini saham-saham seperti apa. Nah gitu teman-teman ya. Nah sekarang ada satu penelitian teman-teman. Ini adalah riset dari Prof. Jeremy Siegel. Teman-teman kalau baca, ini adalah satu profesor yang sangat terkenal ya. Ini di Amerika sana. Dia neliti dalam 200 tahun kata dia. Dia penelitian dia dari tahun 1800 sampai tahun 2000-an. Kalau orang pegang dolar, kata dia, ini juga terjadi di Indonesia. Orang yang pegang dolar, nggak usah 200 tahun, kata Jeremy Siegel. Bahkan dari tahun 1935, jadi hanya butuh 65 tahun. Dalam waktu 65 tahun, orang yang nggak nabung kemana-mana, cuma megang dolar, ditabung, semua gaji dia, dolarnya udah ditabung tanpa bunga, itu kehilangan daya belinya 95% semenjak tahun 1935. Jadi kalau 1935 dia bisa beli 20 mobil, maka di tahun 2000, 65 tahun kemudian, dia cuma bisa beli 1 mobil doang. Karena apa? Karena yang tadi disebut adalah kenaikan harga barang atau disebut inflasi. Jadi inflasi itu adalah pencuri uang yang legal, ya, yang tidak mungkin dipenjara, ya karena memang dia adalah kenaikan harga barang tiap tahun. Tapi duit kita semakin lama semakin hilang karena digerus sama kenaikan harga barang, nilai uang kita makin turun. Nah, teman-teman lihat, 95% hanya dalam 65 tahun uang kita hilang. Karena kamu tidak invest kemanapun. Itu penelitian dari Jeremy Siegel. Kalau orang beli properti di tahun 1800, maka di tahun 2000, dia bisa beli barang 2,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan 200 tahun yang lalu. Karena kenaikan properti lebih besar dari kenaikan inflasi. Ya, emas 3 kali lipat dibandingkan 200 tahun yang lalu. Kalau orang invest di obligasi 1.500 kali lipat, wah gede ya. Tapi orang yang invest di saham 1 juta kali lipat lebih banyak dia bisa beli barang dibandingkan 200 tahun yang lalu. Teman-teman, jadi teman-teman lihat baik-baik, ternyata memang saham itu adalah invest paling besar returnnya dalam jangka panjang. Nggak ada yang bisa ngalahin. Ini adalah Profesor Jeremy Siegel yang bilang. Bukan orang-orang yang sembarangan asal bicara data. Ini benar-benar penelitiannya, teman-teman bisa lihat jurnalnya. Di Google pun ada. Nanti teman-teman boleh cek sendiri. Nah, di Indonesia apa yang terjadi ke Henry? Apakah mirip dengan Amerika? Teman-teman cek, ini tahun 2010 sampai tahun 2020. Yang sebelah kiri itu adalah kenaikan dalam tiap tahun ya. Yang sebelah kanan total dalam 10 tahun. Orang yang invest di bank rata-rata tuh dapat untung satu tahunnya 1%.
Kalau 10 tahun, 10% ya jadinya. Anggaplah nggak ada administrasi, nggak ada biaya pajak, dan lain-lain. Lah, ya itu 10%. Dolar ternyata dalam 10 tahun 43%, emas 44%, deposito 62%, obligasi 86%, properti 96%, ternyata IHSG kita sekarang itu 162%. Karena sekarang udah balik ke sebelum COVID. Indeks kita di 6.300, 6.200-an. Sama kayak waktu sebelum ada COVID. Jadi, dalam 10 tahun, kenaikannya 162% itu yang di Indonesia. Itu adalah IHSG loh ya. IHSG itu adalah rata-rata lah dari 700 saham yang ada di Indonesia sekarang. Kalau bicara rata-rata, tentu ada saham yang naiknya lebih tinggi dari rata-rata, ada yang di bawah rata-rata kinerjanya. Tengah-tengahnya aja udah ngalahin investasi lain. Apalagi kalau kita ukur pakai saham-saham unggulannya. Kalah telak bank, dolar, emas, deposito, obligasi, properti, nggak mungkin bisa ngelawan. Jadi teman-teman, kita akan coba pelajarin hari ini, Kak, gimana sih aku tahu saham yang bagus itu seperti apa dan aku tepat gitu milih saham itu. Teman-teman, ini salah satu contoh. Ini Bank BCA, ini salah satu bank terbesar swasta ya, untuk yang terbesar. Tapi di Bursa Efek ini adalah saham yang market cap-nya paling gede di Indonesia. Nggak ada yang bisa kalahin dah. Nggak ada yang lebih mahal dari BCA. BCA itu teman-teman, kenapa orang berani menghargai dia harga sahamnya mahal? Kamu lihat labanya. Naik terus, kecuali tahun 2020. 2020 itu labanya turun dari 28,6 triliun jadi 27. Kak Henry, kenapa? Apakah kinerjanya memburuk? Bukan. Ya tahun pandemi, ya pandemi kemarin 2020 teman-teman tahu, bank kan pada ngurangin kredit, takut gagal bayar naik, terus labanya ditambahin CKPN, cadangan kerugian nilai, takut ada gagal bayar atau bad debt, ya, atau ya pokoknya bad debt itu istilah dari non-performing loan. Apa itu non-performing loan? NPL itu adalah gagal bayar. Dari orang yang pinjam duit ke bank, dia nggak bisa bayar. Ketika dia nggak bisa bayar, diambilnya dari mana? Dari cadangan kerugian penurunan nilai, CKPN. Makanya teman-teman, laba bank itu cukup turun di tahun lalu. Ya, bukan cuma BCA kok, BRI turun, Bank Mandiri turun. Ada sih beberapa bank yang naik juga. Bank Mega, Bank BTN, itu labanya naik. Tapi BCA bukan karena jelek, tapi memang karena pandemi kemarin itu spesial case lah. Jangankan bank, ekonomi Indonesia aja resesi, betul nggak? Kita aja turun kemarin sampai akhir tahun 2020 GDP kita minus 2%. Nah, jadi teman-teman, masih dimaklumi lah dengan penurunan seperti ini. Tapi kamu lihat, secara rata-rata, BCA itu mengalami kenaikan laba setiap tahun itu 10,55%. Ini bagus banget. Kenapa dibilang bagus? Kamu bayangin, Indonesia aja ekonominya tumbuh tiap tahun sekitar 5%, 4,8%, 6% paling besar ya dalam rata-rata sebelum pandemi. Tapi BCA labanya bisa 2 kali lipat lebih besar dibandingkan GDP-nya Indonesia. 2 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kan berarti kinerjanya outstanding ya, double. Nah, 9 tahun, laba BCA itu udah naik 146% dibandingkan 9 tahun sebelumnya. Jadi memang tren perbankan ini ke depannya memang bagus banget ya teman-teman. Bisa lihat sendirilah. Sekarang yang keakses sama bank itu baru 49% kok jumlah penduduk Indonesia. 51% itu orang belum bisa keakses sama bank. Jadi untuk potensi BCA untuk growth itu bagus banget ke depannya. Nah teman-teman, sekarang coba kita lihat. Jadi kalau aku mau beli BCA harganya berapa? Kalau kamu mau beli BCA sekarang, harganya 790 triliun nilai perusahaannya. Kalau kamu mau jadi pembeli tunggalnya. Siapa yang punya uang segini? Satu Indonesia kalau ditanya nggak ada yang berani angkat tangan. Orang terkaya Indonesia pun nggak kekayaannya nggak sebesar ini teman-teman. Tapi harga BCA semahal ini. Jadi BCA punya siapa? Kalau ditanya punya siapa sekarang, yang punya banyak, bukan cuma satu orang. Kenapa bisa banyak? Karena dipecah 790 triliun dibagi 24,6 miliar lembar saham, jadi satu lembarnya 32.000. Jadi teman-teman, saham itu bicara orang patungan buat beli perusahaan. Kalau kamu cuma punya uang 32.000, ya misalnya kamu cuma mau bisa beli selembar, ya berarti kamu ikut patungan. Dari 790 triliun, 32.000-nya uang kamu. Karena sebenarnya totalnya ada 24,6 miliar lembar kepemilikan. Jadi sama lah, saham itu bicara kayak surat tanah. Orang yang punya surat tanah, bukti dia punya tanah itu. Orang yang punya misalnya surat BPKB, berarti dia bukti pemilik mobil atau motor itu. Nah,
Ini sama, tapi pemilik BCA bukan satu orang, karena dipecah jadi 24,6 miliar lembar. Kok Henry gimana caranya segitu banyak pemiliknya? Bagi keuntungan dia gampang. Kalau labanya misalnya 20 triliun setahun, ya dibagi 20 triliun, dibagi 24 miliar lembar, satu lembar contoh dapat 1.000 contohnya. Ya udah kalau kamu pegang satu lembar dapat keuntungan 1.000, kalau pegang 2 lembar dapat 2.000, betul nggak? Keuntungannya jadi dibagi aja sama rata tergantung jumlah kepemilikan kita besar atau kecil. Ya adil dong. Yang invest banyak dapat banyak, yang investnya dikit ya dapatnya dikit, tapi kan persentasenya sama. Kalau si gede dapat 10%, kita juga dapat 10%. Begitu, teman-teman. Jadi, teman-teman nangkep cara berpikir saham itu seperti apa ya. Pak Henry, 790 triliun ini jangankan saya dan kamu. Bahkan, The Rock, ya, Dwayne Johnson, itu pendapatannya 1 tahun 1,2 triliun loh. Chris Hemsworth, si ganteng. Ini adalah si Thor ya, Avenger, Thor. Dia pun dapatnya 1 triliun setahun. Bayangin, Thor kalau pengen beli BCA, dia mesti main film jadi Thor selama 790 tahun. Nggak mungkin, mana ada orang umur 790 tahun. Nah, karena itu teman-teman, tidak mungkin bahkan seorang Thor, seorang The Rock, ya, walaupun dia main Smackdown, 700 tahun lamanya, dia tetap nggak akan bisa beli yang namanya perusahaan BCA. BCA harganya 790 triliun. Tadi kenapa dibilang nggak bisa? Kan harganya sama sama pendapatan dia. Kan The Rock juga butuh makan, butuh minum. Ya dia kerja 700 tahun ya. Nggak bisa. Lagian 700 tahun lagi BCA juga harganya udah 90 triliun lagi. Udah naik terus. Orang labanya tiap tahun naik. Ya harga sahamnya juga akan naik, teman-teman. Jadi, itulah kenapa saya bilang The Rock nggak akan punya BCA kalau BCA tidak dijadiin saham. Makanya dia dijadiin saham, The Rock pun dan kita semua bisa beli yang namanya BBCA. Nah, kalau mau beli BBCA, teman-teman, sayangnya nggak boleh selembar. Belinya per lot, satu lot itu sama kayak kilo. Kayak kamu beli telur di abang-abang di warung. Bang, beli telur dong. Bang, beli sebutir ya? Nggak boleh. Bang, belinya sekilo. Nah, abangnya seneng tuh. Diambilin 16 butir. Sama, kalau di saham satu lot itu ibaratnya 1 kilo, berarti berapa lembar Kak Henry satu lot? 100 lembar. Nah, gitu ya. 100 lembar itu namanya satu lot. Jadi kalau mau beli BCA, kita mesti bayar uang 3.200.000 karena 32.000 dikali 100. Jadi 3.200.000. Nah, begitu teman-teman cara ngelihat apakah saham ini bisa kamu beli apa enggak. Kalau kamu punya uang sekarang 3.200.000, silakan dibeli. Kalau nggak punya, kita cari saham lain. Kan bukan cuma BCA yang bagus. Oke ya. Tenang teman-teman, masih banyak saham yang lebih murah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman beli BCA di harga 6.400 itu tahun 2010 loh. Waktu tahun 2010 harganya 6.400. Teman-teman lihat, karena labanya tiap tahun naik BCA, sekarang harganya 32 ribuan. Jadi kalau dihitung kenaikannya sudah 411%-an dibandingkan waktu tahun 2010. Itu belum termasuk dividen. Dividen itu laba BCA yang dibagi ke pemegang saham. Itu 411%, hanya baru dari kenaikan harga sahamnya. Kalau ditambah dividennya tentu lebih besar. Jadi teman-teman bayangin, itulah cara invest orang-orang di pasar modal. Dan siapa pemilik BCA? Teman-teman mau tahu, salah satunya yang pegang BCA paling gede itu adalah Om Michael dan Budi Hartono. Dia adalah orang terkaya di Indonesia. Jadi teman-teman bisa tangkap kenapa orang-orang terkaya bukan cuma di dunia, di Indonesia pun kenapa bisa makin kaya ya karena pegang sahamnya yang sebagus ini. Tiap tahun labanya naik, ini juga perusahaannya juga potensinya bagus. Jadi teman-teman bisa lihat inilah salah satu contoh tentang saham. Ya harga sahamnya naik terus. Memang dalam jangka pendek BCA ada turunnya. Kemarin dari 34.000 turun ke 32.000, ya cuma nggak apa-apa, invest aja. Orang kita tujuannya jangka panjang, betul nggak? Jadi dalam jangka pendek ya tentu ada noise, ada orang ngerasa 34.000 kemahalan lah, pada nahan beli ya nanti turun dulu ke 31.000, lihat labanya tahun depan naik lagi, wah orang berani beli sampai 37.000, ya begitu-begitu aja model teman-teman. Ya, dalam jangka pendek akan ada naik turunnya, tapi dalam jangka panjang tetap naik. Begitu, kayak BCA contohnya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini data yang penting yang saya mau bahas ke teman-teman. Jangan takut sama penurunan harga saham. Teman-teman bisa lihat, ini adalah data IHSG dari tahun 95 sampai ke tahun 2021. Teman-teman cek, berapa kali krisis?
financial crisis tahun 98, kita pun di Indonesia sampai terjadi presiden sampai turun, ya, terjadi rusuh, juga ekonomi jatuh, financial crisis, IHSG pun jatuh, naik lagi. Bubble.com di tahun 2000 di Amerika, market turun, naik lagi. Krisis di Amerika melanda seluruh dunia, September krisis tahun 2008, market jatuh, 2010 balik lagi. Eropa krisis tahun 2012, tahun 2013 tapering off di Amerika, perang dagang Amerika Cina tahun 2018, 2021 krisis COVID. Indeks akan selalu jatuh ketika ada berita buruk, tapi disitulah tempat kita mestinya invest. Karena di situ, teman-teman, kita dapat saham benar-benar murah dan ujung-ujungnya naik lagi. Belum pernah market jatuh dan turun terus tidak balik-balik lagi, itu belum pernah. Teman-teman lihat, mau krisis segede apapun, IHSG ujung-ujungnya naik lagi. Kenapa, Kak Henry? Kalau teman-teman lihat total kita sepanjang 20 tahun, ya, ini kenaikan totalnya 2.271%. Jadi rata-rata kenaikan IHSG itu tiap tahun 10,9% kenaikan rata-ratanya. Tapi dalam totalnya 2.271%. Nah, kalau kamu nanya sekarang, kenapa Kak Henry bilang IHSG itu kuat banget bisa tetap naik ketika krisis? Ada 4 alasannya. Teman-teman pelajarin ini supaya teman-teman nangkep. Kalau ada krisis, jangan takut buat masuk. Memang bisa turun waktu krisis, tetap habis kita beli masih bisa turun lebih dalam, tapi nggak usah dilihat, santai aja, karena memang ISG ujung-ujungnya balik lagi. Kenapa market kita tuh bisa tetap naik dalam jangka panjang? Ada 4 alasan. Satu, inflasi. Kenapa inflasi ini penting, teman-teman? Kalau inflasi itu buruk bagi kita sebagai konsumen, karena kita beli barang makin mahal, ini adalah hal yang menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan bisa ngejual barang harganya lebih mahal. Ketika dia bisa jual lebih mahal, maka dia dapat income lebih besar. Revenue-nya, keuntungannya lebih besar. Ketika revenue-nya lebih besar, itu akan bikin valuasi sahamnya makin naik. Karena orang ngelihat, wih perusahaannya labanya naik terus ya. Karena dia bisa naikin harga barang. Dan akhirnya ya ketika labanya naik terus, ujung-ujungnya ya harga sahamnya akan makin naik karena ngimbangin kenaikan labanya tiap tahun. Kedua, jumlah populasi kita. Tiap tahun jumlah populasi Indonesia naik terus, makanya jangan heran kalau dibilang kelas menengah Indonesia makin lama makin besar. Ya wajar populasinya makin naik, yang nggak wajar kalau Jepang bilang kelas menengahnya makin lama makin naik, karena Jepang jumlah penduduknya aging population, makin lama makin banyak yang tua, jumlah anak makin dikit. Makanya Jepang itu sahamnya stagnan, nggak gitu naik, nggak terlalu bisa bagus-bagus banget kinerjanya. Karena populasinya juga begitu. Kita udah didukung inflasi, populasi kita tiap tahun naik. Terus nomor 3, index rebalancing. Apa index rebalancing? Perusahaan kita di Indonesia, teman-teman, itu ada perusahaan-perusahaan unggulan. Disebutnya kalau di Indonesia LQ45, LQ45, 45 saham yang direview tiap 6 bulan sekali, mana 45 saham yang paling bagus kinerjanya, yang paling banyak orang perdagangkan. Coba kita lihat. Kalau ada perusahaan yang dari 45 ini kurang bagus, tiba-tiba di tengah jalan, itu akan nanti digeser, diganti sama perusahaan yang lebih bagus. Makanya tiap 6 bulan sekali direview. Tapi dengan adanya 45 saham dipilih setiap 6 bulan sekali, perusahaan ini kan tentu dalam jangka panjang ini akan labanya makin besar, makin besar, makin besar. Mereka lah yang akan mendorong IHSG akan tetap naik. Karena diisi sama 45 saham pilihan yang the best. Nah, teman-teman, indeks rebalancing ini penting. Nomor 4, global monetary policy. Apa itu? Teman-teman lihatlah, setiap kali ada krisis, pemerintah sekarang langsung stimulus gede-gedean. Bank Indonesia turunin suku bunga. Sekarang kalau orang mau beli mobil, beli properti, DP-nya bisa 0%, terus juga cicilannya juga bunganya lagi paling murah, DP-nya udah tadi 0%, pajaknya pun dibikin 0%. Semua kebijakan untuk stimulus ekonomi itu akan bikin market tetap makin happy. Karena itu akan menguntungkan emiten-emiten. Jadi ketika ekonomi tumbuh, perusahaan senang, lagi di tengah terjadi krisis pun dikasih stimulus, akhirnya ya perusahaan-perusahaan kita ya napas terus. Memang nggak semua saham bagus. Ada perusahaan yang sunset industry yang kinerjanya makin lama makin turun, produknya ada dihajar sama pesaing yang lebih gede atau pesaing yang lebih unggul, akhirnya makin lama dia makin turun. Ada yang kayak gitu. Tapi ya kita pilih perusahaan yang the best. Makanya kan kita punya hak untuk milih saham. Ya, jadi bukan di reksadana. Kalau reksadana kita nggak ada hak buat milih. Tapi kalau kamu buka akun di sekuritas, kamu bisa pilih sendiri mana perusahaan yang kinerja bagus. Nanti kalau mau tahu market update-nya, nah silakan nanti bisa tanya sama Pak Chan ya, nanti pembicara kedua. Itu tim riset kita. Tim riset kita tentu penelitiannya dalam sekali ke banyak emiten. Jadi teman-teman nanti
bisa lihat ya contoh-contoh perusahaan-perusahaan bagus nanti saya kasih lihat bisa kok ada Ultra Jaya kalau teman-teman mau lihat ya yang selama ini bagus. S Hardware, lalu Sido muncul, Bank BRI, BCA, ya teman-teman nanti coba lihat kinerjanya. Wah jangka panjangnya kinerjanya bagus, bener labanya. Nah gitu ya. Nah sekarang kita belajar dari opung kita. Saya kenal banget sama dia. Saya banyak belajar dari Om Warren Buffett. Tapi Om Warren Buffett nggak kenal saya, itu doang sayangnya ya. Om Warren Buffett bilang begini, dia orang nomor 4 terkaya di dunia. To make money, kata dia, untuk dapat uang di pasar modal, kamu harus punya 3 hal, kata dia. Satu, the vision, untuk melihat perusahaan yang kita punya. Vision itu apa? Kita yakin nggak ketika kita beli perusahaan itu, kita tuh bukan ngelihat harga sahamnya. Kalau kamu fokus ke harga sahamnya, percaya sama saya, kamu pasti akan banyak ruginya nanti. Oh, baru beli harganya turun, ketakutan, nggak bisa tidur. Ya udah, kamu siap-siap aja kayak begitu, mah nggak lama kamu di market pasti akan jatuh pada ujungnya. Psikologis kamu soalnya nggak tenang. Sama kayak kamu punya mobil, mobil kamu remnya ada, seat belt-nya ada, spionnya ada, tapi kamu nggak tenang. Injak rem, injak gas sembarangan, gara-gara ketakutan ini berlebihan. Ya nabrak juga akhir-akhirnya, betul. Jadi psikologis kamu harus tenang. Nah, Warren Buffett ajarin gimana caranya biar tenang. Pertama, fokus ke bisnis, jangan ke harga saham. Kalau kita tahu bisnisnya bagus, contoh satu kali orang nanya ke Opung Warren Buffett. Opung katanya, Warren Buffett nanya dong katanya. Nah, nanyanya apa? Dia bilang, kenapa Bapak Warren Buffett ngebeli sahamnya Walt Disney? Satu kali ditanya begitu ke Opung. Opung bilang begini, adik-adik katanya ya, ketika saya beli Warren Buffett ngebeli Walt Disney, alasannya begini. Kamu coba lihat deh, ketika satu bapak-bapak datang ke satu tokonya itu dia ngajak anak kecil, ajak anaknya pengen nyari kaset yang bagus. Kalau nggak ada Walt Disney, kamu bisa loh nyari kaset itu bisa setengah jam kata dia. Nyari mana ya kaset yang bagus. Tapi kalau ada Walt Disney, orang tanpa pikir panjang, apapun judulnya akan langsung diambil, orang percaya pasti filmnya bagus. Kenapa Warren Buffett ngelihat hal itu penting? Karena kalau perusahaan punya brand value sekuat itu, tentu ke depannya pesaingnya mau bikin apapun nggak bisa ngalahin Walt Disney. Karena Walt Disney itu punya brand positioning kuat banget. Pokoknya produk dia pasti bagus, sama kayak Apple. Kenapa Warren Buffett pegang Apple paling banyak? Apple nggak usah ngomong RAM gede-gede kayak Android. Nggak perlu ngomong megapiksel kamera segede-gedenya. Nggak perlu bilang baterainya itu 4.000, 5.000 mAh. Cuma 3.000 mAh aja. Tapi harga dia paling mahal, tetap orang laku keras. Orang beli paling banyak. Penjualannya tiap tahun itu bagus banget Apple. Walaupun harganya 2 kalinya flagshipnya Samsung. Teman-teman bayangin. Makanya itulah kenapa Apple menjadi salah satu produk yang dipegang sama Warren Buffett. Karena brand positioning-nya kuat. The vision untuk melihat perusahaannya ke depan. Dia mungkin nggak ya dikalahin pesaingnya. Apakah kalau saya nggak lihat 10 tahun lagi dia akan tetap ada nggak ya? Itu yang penting yang teman-teman harus lihat dulu. Jangan asal pilih perusahaan kalau tujuannya invest jangka panjang. Perusahaan ini minimal punya keunggulan kompetitif dibanding pesaing-pesaingnya. Nah, itu penting sekali. Nomor 2, the courage, berani beli sahamnya. Jangan pas lagi jatuh, ketika lagi saham bagus, lagi jatuh banget, semua orang bilang, ini krisis COVID-19, ini membuat pandemi, ini membuat banyak UMKM mati. Terus banyak bikin perusahaan-perusahaan tutup. Berita buruk-buruk luar, tapi saham-saham. Semenjak bulan Maret, tanggal 23, sampai sekarang market kita naik terus trennya. Makanya teman-teman bisa lihat di situ berita buruk. Justru teman-teman mestinya buy. The courage to buy them. Jangan pas lagi turun dikasih murah, tak ketakutan, dikasih udah naik, kamu bilang kemahalan. Nggak beli-beli ujung-ujungnya. Dibilang kalau udah naik telat masuknya. Tapi pas lagi jatuh dibilang kemurahan. Ya, nggak beli-beli. Nomor 3, ini yang paling simple, tapi jarang orang punya. The patient. Sabar pegang sahamnya. Nanti teman-teman pasti akan ngalamin begini satu kondisi ya. Ini semua orang di market pasti ngalamin. Dan saya udah kasih tahu kamu duluan sebelum ini terjadi. Teman-teman pasti akan ada ngalamin ketika di saham nanti. Ada satu kali teman-teman ketika beli saham, turun dulu. Misalnya 15%. Dari misalnya naruh 10 juta, turun. Rugi 1,5 juta. Tapi teman-teman belum jual. Teman-teman berpikir, nanti ini perusahaan bagus kok. Ini pasti nanti naik. Nah, ketika perusahaan ini naik dari 15% balik ke harga semula yang kamu beli, kamu langsung cepet-cepet pengen jual. Takut dia turun lagi besoknya. Teman-teman, itulah yang gak akan bikin kita bisa sukses di market. Turun banyak kamu toleransi, gilirannya untung baru 3%, 4% kamu jual.
Karena kamu berpikir, ini amanin untung, takut turun, nanti turun saya beli lagi. Orang yang berusaha nebak-nebak kayak begitu, nggak akan lama di market, percaya sama saya. Pasti akan banyak ruginya. Karena sekali turun 20%, kamu tahan, tapi sekali untungnya 4%, kamu jual cepat-cepat. Ya nggak balance. Target return kamu kecil, target loss kamu malah yang kamu pegang lama-lama malah gede. Jadi, patient, sabar, saham bagus pun akan ada masanya turun. Warren Buffett pun ada kok beberapa tahun ketika krisis dia mengalami penurunan bisa sampai 50%. Pernah 4 kali Warren Buffett ngalamin. Tapi Warren Buffett kekayaannya nggak pernah turun. Lihat labanya. Terus kekayaan dia tiap tahun naik. Walaupun saham dia pernah turun 50% dalam 3 kali seumur hidup dia. Tapi dia tahan. Dia tunggu sampai balik lagi, bahkan naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Apakah Warren Buffett pernah salah? Kak Henry pilih saham? Pernah. Dia pernah rugi nggak? Pernah ketika dia salah analisa. Tapi dia belajar dari setiap kesalahan dia. Oh, berarti beli perusahaan berikutnya ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Contoh 2020, dia beli saham penerbangan. Dia pikir dengan harga minyak lagi jatuh karena pandemi, minyak lagi berlebihan produksinya, tapi nggak ada konsumsi. Karena negara di lockdown, pesawat pada nggak terbang, kan permintaan minyak lagi turun. Jumlah minyak kebanyakan, akhirnya harga minyak jatuh. Kata Warren Buffett, beli saham penerbangan, karena saham penerbangan juga lagi turun, karena orang semua takut kan, karena pandemi orang pada nggak terbang, numpung lagi murah. Jadi Warren Buffett pikir, wah ini kesempatan kita bisa beli perusahaan-perusahaan pesawat dengan harga yang sangat murah. Wah akhirnya dia beli, karena dia pikir ke depannya gaya hidup orang itu kebutuhannya adalah traveling, salah satunya, bukan cuma sandang pangan papan. Traveling itu kebutuhan orang juga. Numpung kita dapat murah kita beli. Tapi ternyata ketika pandemi, yang orang lakukan adalah ketika orang pada nggak terbang, 95% pesawat itu di-grounded, ditaruh tidak terbang, 95% pesawat di Amerika. Tinggal 5% terbang, itu pun kapasitas tidak penuh. Teman-teman tahu apa yang terjadi, pesawat-pesawat ini utangnya tambah bengkak, berdarah-darah karena biaya sewa pesawat tetap mesti dibayar, gaji karyawan tetap mesti dibayar, biaya maintenance pesawat harus tetap dibayar. Akhirnya, ya perusahaan-perusahaan penerbangan makin lama labanya makin bukan laba lagi, ruginya makin gede. Warren Buffett berpikir ke depannya mungkin gaya ini bisa pulih kembali dengan utang yang udah terlalu gede. Akhirnya Warren Buffett jual rugi hanya dalam waktu beberapa bulan belinya, nggak lama. Jadi kita belajar, kadang analisa kita pun bisa salah. Tapi kita belajar dari situ, Warren Buffett nggak kapok, dia tetap masuk ke saham-saham yang besar-besar, dia tetap tambah banyak, dia beli saham Bank of America, dia beli saham Verizon, sekarang dia beli. Kemarin dia beli nambah perusahaannya Barrick Gold, tapi Barrick Gold itu perusahaan emas ya, karena bagus emas ketika krisis kan orang beli emas, karena emas harganya naik terus, kemarin tahun lalu sampai 1 juta, betul. Tapi sekarang Barrick Gold-nya udah dijual. Warren Buffett itu benar-benar sudah terbiasa menganalisa teman-teman. Oh, ketika lagi krisis, apa yang mesti dibeli? Perusahaan yang bagus itu cara lihatnya bagaimana. Dan lihat ujung-ujungnya, kekayaan dia nggak pernah turun. Tiap tahun, makin umurnya makin tua, makin naik kekayaannya. Saham itu bukan judi. Kalau judi, akan ada waktunya kamu kalah, akan ada waktunya menang, ya akhirnya laba kekayaan kamu bisa nggak stabil. Tapi Warren Buffett buktinya naik terus. Karena ini adalah invest, bukan bicara tentang judi. Kalau teman mau jadiin saham judi, bisa juga. Asal aja beli. Dengar orang ngomong saham A, tanpa kamu analisa, kamu beli. Nah, kamu lagi judi di saham. Nah, jadi terserah kamu nih. Kalau kamu lagi pengen jadiin saham itu invest, kamu harus analisa dulu. Bisnisnya bagus nggak? Kinerjanya apakah oke nggak? Gitu, teman-teman ya. Dalam jangka panjang seperti apa. Nah, sekarang teman-teman lihat. Bahkan dividen di Warren Buffett setiap detik sekarang $118. 1 detik berarti 1,5 juta rupiah. Dividen dari saham-saham dia. Dan tiap tahun dividen perusahaan dia itu rata-rata naik terus. Karena yang dia pilih perusahaan-perusahaan yang tiap tahun labanya naik. Sekarang aja tiap detik dividennya $118, teman-teman. Jadi teman-teman bayangin, ini adalah cara yang dilakukan Warren Buffett untuk menambah kekayaannya. Teman-teman, ini flat terakhir ya. Jika kamu nabung 1 juta setahun, 1 juta tiap bulan rutin 1 juta. Nggak pernah kamu ini ya sampai loss gitu ya, maksudnya bukan loss, maksudnya absent. Jadi tiap bulan kamu masukin 1 juta tiap bulan sampai 30 tahun. Orang yang investnya tidak di mana-mana, taruh di bawah bantal, bunganya 0%, kamu dapat 30 tahun lagi 300 juta. Nggak bunga apa-apa, uangnya ya tetap. Dari pokok kamu 1 juta, disimpan aja 1 juta sebulan, 30 tahun 360 juta. Tapi kalau kamu invest, cari perusahaan yang labanya growth-nya tiap tahun 5% labanya.
investasi kamu jadi setiap 1 juta tiap bulan itu jadi 832 juta 30 tahun kemudian. 2 kali lipat daripada kamu taruh di bawah bantal. Tapi kalau perusahaannya growth-nya 10% kayak BCA tadi, kamu lihat investasi kamu 30 tahun kemudian jadi 2,2 miliar. 6 kali lipat daripada kamu taruh di bawah bantal. Padahal cuma naik 10% loh. Tapi hasilnya 6 kali lipat. Kalau naik 15%, perusahaan yang bisa growth-nya 15% tiap tahun, maka investasi kita bisa dapat 6,9 miliar, 11 kali lipat, teman-teman lihat. Padahal dari 10% cuma naik jadi 15%, naiknya cuma 50% loh, rate-nya, keuntungannya. Tapi hasil yang didapat dalam 30 tahun 3 kali lipat daripada yang 10%. Itu adalah keajaiban dari compounding return. Return-nya makin lama makin besar. Kenapa bisa kayak begitu? Cuma di saham teman-teman bisa dapat kayak gitu. Karena apa? Saham itu ketika perusahaan untung, untungnya nggak semua jadi dividen. Ada laba ditahan. Laba ditahannya diinvest lagi. Kayak Bank BCA. Kemarin beli Bank Royal. Lalu beli Robobank. Apa tujuannya? Dengan dia nambah investasi dia, makin lama ya potensi untuk dapat untungnya makin gede. Ya sama kayak kamu bikin McD awalnya 1 cabang. Karena sukses, kamu bikin jadi 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang. Ya makin growth-nya makin gede. Nah, teman-teman, perusahaan kita tuh kayak begitu. Cari perusahaan yang tiap labanya ada di invest lagi dan investasinya berhasil terus. Nah, perusahaan kayak gitu akan ningkatin makin tahun growth-nya compounding. Kayak bola salju, awalnya kecil di atas, makin dia menggulung, makin gede, makin gede. Kayak begitu, teman-teman. Dan kalau perusahaannya dapat labanya tiap tahun naik 20%, maka bisa jadi 22,9 miliar. Padahal yang ditabung 1 juta tiap bulan sama, tapi hasilnya jauh berbeda. Makanya lihat nih, orang yang nabung 500.000 tiap bulan di Bank Indonesia, 10 tahun ditambah bunga 64 juta. Taruh di deposito jadi 82 juta 10 tahun. Tapi orang yang taruh di saham BRI dapat 303 juta. Indofood, saham Indofood 191 juta. Kalau dia diestimasiin labanya sama kayak 10 tahun terakhir, growth-nya sama, maka 30 tahun kemudian, orang yang naruh di BRI 500.000 tiap bulan, taruh di saham BRI, dapat 102 miliar, kalau dia taruh di Indofood bisa dapat 16 miliar. Kalau growth-nya sama dengan 10 tahun terakhir ini. Makanya teman-teman, itu yang saya mau buka buat teman-teman. Seberbeda apa orang yang nabung di bank, orang yang nabung di deposito dengan orang yang invest di saham. Jadi, teman-teman harus belajar pilih nanti. Kita akan nanti next ya, mungkin kita akan banyak lah webinar-webinar ke depannya bersama dengan UNESA. Saya akan dan tim di support akan bantu teman-teman untuk belajar lebih banyak lagi. Ini baru kulit luarnya aja. Teman-teman bisa juga belajar lebih banyak dengan follow IG-nya Support Sekuritas karena kita banyak banget acara di situ ya, ada webinar-webinar yang teman-teman bisa daftar. Teman-teman juga subscribe YouTube-nya Support Sekuritas, ada webinar-webinar juga. Kemarin saya sempat isi dengan teman saya Wilson, ya teman-teman bisa tonton loh. Banyak banget insight di situ yang teman-teman bisa pelajarin cara untuk teman-teman bisa di saham itu dalam jangka pendek, lihat waktu beli jualnya kapan yang bagus, lihat saham yang bagus, yang kedepannya bagus itu kriterianya seperti apa, cara ngelihatnya bagaimana. Itu sudah ada di webinar di YouTube Support Sekuritas. Nanti kita bikin seminar, bisa next, kita bisa bikinin acara-acara lagi bersama dengan UNESA khusus kayak seperti siang hari ini. Moderator, apakah waktunya sudah habis saya bicara? Saya tahu saya cuma setengah jam deh saya ngomong. Mas Torik, apakah saya sudah selesai waktunya? Iya, tinggal beberapa menit sekitar. Tinggal berapa? Tinggal 10 menit lagi, Bapak. 10 menit lagi. Oke, teman-teman, ini adalah key sukses daripada Warren Buffett. Kita pelajarin satu slide terakhir ya. Key suksesnya apa di market? Satu, ya fokus ke bisnis, jangan ke harga saham. Kalau kamu fokusnya tiap hari, kamu ngeliatin saham kamu udah naik apa turun. Tiap hari kamu liatin. Tentu secara manusiawi ya kita pasti pengen tahu uang kita lagi naik apa turun. Tapi kalau tiap hari kamu lihat, psikologis kamu akan terganggu. Jadi Warren Buffett bilang tinggal tidur aja, nggak usah dilihat. Kita lihat kinerja bisnisnya aja fokus. Nomor 2, cari perusahaan yang kamu rasa bisa bertahan selamanya. Bukan yang cuma siklus-siklusan doang. Tapi ya memang dia punya keunggulan perusahaan sehingga dia bisa bertahan selamanya. Perusahaan ini akan tetap ada. Memang prediksi kita nggak mungkin pasti 100% tepat, tapi minimal dengan logika kamu sekarang, dengan kamu tahu, kamu percaya itu bertahan selamanya, kamu pilih perusahaan udah tepat kayak begitu. Nomor 3,
invest di harga yang reasonable. Bagaimana perusahaan yang reasonable harganya? Ya sama lah kayak teman-teman invest, teman-teman misalnya kalau mau bikin warung makan, teman-teman kan lihat tempat makannya, itu yang makan rata-rata yang lewat berapa orang sih, yang bakal makan berapa, modalnya buat bikin gede nggak? Kak, pinjaman banknya bunganya besar nggak? Kamu kan akan menilai banyak hal tuh, waktu kamu mau invest bikin warung makan. Begitupun di saham. Kalau kamu hitung di warung makan kamu, oh setiap tahun kemungkinan untungnya 10 juta. Contoh nih, setiap tahun. Ini contoh ya, bukan kecil nih, tapi kan buat gampang ngitung aja. Contoh 10 juta. Nah, teman-teman rela nggak invest 10 juta? Oh, kalau investnya 100 juta di awal. Beli alat-alatnya, segala untuk invest. Kalau yakin 1 tahunnya 10 juta labanya. Oh, ternyata labanya 10%. Oke deh, karena di atas deposito saya pengen. Nah, teman-teman, itu namanya teman-teman invest dengan reasonable, dengan beralasan. Teman-teman tahu labanya tiap tahun berapa. Saya beli di harga berapa, ini wajar nggak? Dan labanya saya perkirain tahun kedua nanti bisa 11 juta, tahun kedua bisa 13 juta, tahun keempat bisa 16 juta. Misalnya teman-teman udah hitung kayak begitu. Nah, teman-teman langsung coba lihat apakah dengan invest 100 juta worth it nggak? Dengan labanya tiap tahun misalnya segitu naiknya. Nah, kalau teman-teman rasa worth it, teman-teman beli. Tiap orang bisa beda lihatnya. Jadi teman-teman juga jangan bergantung, oh mesti nungguin seorang expert bicara bahwa harga wajar sekian, baru kita itu. Jangan begitu juga, teman-teman juga perlu belajar cara ngitung sendirinya gitu ya. Ketika perusahaan itu labanya, kayak BCA kan labanya 26 triliun tadi, sekarang belinya 790 triliun harga perusahaannya. Worth it nggak teman-teman bilang? Beli 790 triliun, tapi laba dia bisa dapat 27 triliun, tahun naik labanya. Kalau teman-teman rasa worth it, ya beli. Tapi kalau nggak worth it, ya teman-teman lihat, gila labanya cuma 10 juta setahun. Dan tiap tahun sih naik sih. Tapi sekarang saya mesti beli 2 miliar. Ya kemahalan. Masa dapat untung 10 juta setahun sekarang, tapi kamu belinya 2 miliar untuk invest alat-alatnya? Ya jangan. Kalau kayak gitu berarti nggak reasonable belinya. Nah di market, kadang perusahaan yang lagi happy banget, yang lagi ada antusias berlebihan, itu bisa kemahalan. Dan jangan dibeli lah kalau bisa. Contohnya apa kemarin-kemarin? Kemarin-kemarin saham farmasi ketika vaksin, wih semua orang bilang farmasi pasti bagus. Harganya naik 400%, 500% hanya dalam waktu 2-3 bulan. Tiba-tiba pas vaksin dimulai, harganya jatuh bisa sampai 60% hanya dalam waktu setengah bulan. Kenapa? Karena harganya udah nggak wajar. Berlebihan orang euforianya. Itu namanya lagi hype. Sama hype itu apa, Kak Henry ya? Berarti ketika orang antusias lagi ada satu tren, orang-orang semua berebutan beli barangnya, tapi ketika trennya hilang ya harganya jatuh. Nah, jangan masuk ke saham-saham kayak gitu. Apa yang orang bilang bagus, apa yang berita bilang bagus, belum tentu bagus, teman-teman. Jadi hati-hati ya. Tetap kita mesti reasonable, bisnisnya tuh seperti apa. Jangan keikutan, oh karena ini farmasi pasti bagus, walaupun udah mahal, labanya 1 juta setahun, tapi kita beli 300-400 juta sekarang, masa kamu bilang wajar? Ya nggak wajar dong. Gitu. Ya, jadi invest dengan reasonable price. Nomor 5, kontrol emosi kamu. Jangan ketika market udah naik, misalnya kamu untung 1 juta, kamu ngerasa, oh kemarin sayang ya investnya dikit, masukin lebih banyak. Ketika dia naik lagi, dapat untung 5 juta, kamu tambah happy. Kamu tarik semua deposito, jual motor kamu beli saham. Waktu kamu beli saham kayak begitu, ya siap-siap rugi juga. Karena harga udah makin naik, kamu uber, kamu serakah. Ketika dia nanti turun, langsung nih. Ketika orang semuanya mau jual karena ada untung, dijual akhirnya yang banyak jual, bikin harganya turun ya, kamu rugi. Udah masuk tambah banyak. Hindarin keserakahan juga. Ketika jatuh juga jangan terlalu takut, beli. Makanya kontrol emosi kamu di market. Jangan masuk ke saham-saham yang terlalu hype, yang lagi banyak dibahas, yang lagi harganya naik udah terlalu tinggi. Itu kalau bisa, kalau mau masuk pun dikit aja. Misalnya 10% dari dana kamu. Misalnya kamu invest 100 juta, 10 juta aja masuknya. Nah, masih oke lah. Tapi jangan semua uang taruh di saham-saham yang lagi hype, yang lagi rame. Don't try to time the market. Nggak usah nebak market itu berusaha kayak tahu, oh hari ini bakal naik, bakal turun. Nggak ada orang yang bisa prediksi dengan pasti. Even Warren Buffett yang udah puluhan tahun di market pun nggak ada yang tahu dengan pasti. Tapi kita tahu cara manajemen resikonya gimana. Nanti kita akan belajar teman-teman next ya.
cara bikin dalam jangka pendek supaya untung kamu bisa dalam jangka panjang itu lebih besar dibanding penurunannya. Nanti kita akan coba pelajarin. Kamu bisa lihat YouTube kita juga sih, di Technical Analysis. Nanti teman-teman bisa nonton YouTube kita. Lalu, usahakan rutin tiap bulan beli saham dari perusahaan yang teman-teman percaya itu bisnisnya bagus. Itu adalah tips terakhir dari Warren Buffett buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya bisa sukses selalu ya. Itu adalah pembuka dari saya. Thank you teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator.